Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat teman inspirasi, kemarin banyak yang tanya ke kami ya, itu bagaimana caranya untuk menanam tanaman terong di polybag kecil tapi bisa berbuah selebat itu. Jadi ini saya tampilkan mulai dari awalnya. Untuk awalnya kami menggunakan bibit terong yang sudah rusak, seperti halnya yang cabai kemarin. Daripada dibuang ya, kita ambil kemudian kita tanam. Untuk polybagnya ini kami menggunakan ukuran 30 x 30, dan untuk media tanamnya kami menggunakan media tanam campuran tanah, arang sekam, kompos, dan juga pupuk kandang. Mengingat sekarang musim hujan, jadi untuk penanamannya itu selalu kita tambahkan trichoderma. Perawatan yang pertama yang dilakukan adalah penyiraman secara rutin. Jadi untuk penyiraman itu sebisa mungkin dilakukan secara rutin. Kalau di musim panas itu kita bisa menyiram 1 hari sekali. Tapi kalau di musim hujan seperti ini, bahkan tidak menyiram pun tidak apa-apa karena terkena air hujan terus. Kalau di musim hujan itu yang paling sering terjadi adalah busuk batang, busuk buah, dan juga terkena jamur. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada tanaman terong yang menguning. Nah, agar tidak menyebar ke tanaman lain, makanya kami menggunakan polybag. Karena penyebaran virus ataupun juga penyakit kuning seperti itu, selain dia bisa terkena udara, itu bisa melewati media tanam. Jadi keuntungan menanam dengan menggunakan polybag seperti ini, agar nanti kalau ada yang terkena busuk batang ataupun kuning seperti ini tidak menular ke tanaman yang lainnya. Kemudian untuk perawatan berikutnya, kami rutin membersihkan gulma. Karena gulma di polybag kecil ini itu akan sangat mengurangi nutrisi yang harusnya diberikan untuk tanaman. Perawatan berikutnya adalah pemberian nutrisi. Pemberian nutrisi itu rutin 5-7 hari sekali. Kalau musim hujan biasanya kami memberikan 5 hari sekali. Karena apa? Karena kalau musim hujan itu media tanam sering terkena air, jadi nutrisinya pun akan cepat hilang. Jadi kami tambahkan nutrisi dengan jarak yang lebih pendek. Untuk perawatan berikutnya itu adalah penyemprotan. Penyemprotan di sini adalah untuk mencegah hama dan juga untuk memacu pertumbuhan buah. Untuk penyemprotan hama, kami menggunakan kunyit, bawang putih, serai, ditumbuk kemudian direbus dan kami ambil airnya. Untuk pengaplikasiannya itu bisa 10 cc untuk 1 liter air. Lakukan setiap 1 minggu sekali. Dan nanti untuk ampasnya itu bisa ditaruh di atas media tanam, itu sebagai kompos. Kemudian penyemprotan untuk nutrisi pemacu pertumbuhan bunga agar bisa berbuah banyak. Itu kami hanya menggunakan pupuk dari Safa Natures ya, itu setiap 1 minggu sekali kalau sudah mulai memasuki masa generatif. Karena bibit terong yang kami tanam itu sudah bibit yang cukup tua, jadi 1 bulan ini memang sudah berbunga banyak gitu ya. Jadi mungkin kemarin banyak yang tanya, masa 1 bulan sudah bisa berbuah banyak? Iya, karena kami menanam bibit yang sudah tua. Nah, keuntungan untuk menanam bibit tua itu adalah cepat berbunga seperti ini. Tentunya dengan perawatan yang baik dan juga rutin. Ini kami menggunakan full organik. Jadi untuk tanaman-tanaman yang kami tanam di atap rumah ini seluruhnya alhamdulillah pakai pupuk kami sendiri dan juga full organik. Perawatan berikutnya untuk mempercepat pertumbuhan bunga dan buah adalah lakukan pemangkasan secara rutin daun-daun yang bagian bawah dan juga yang sudah menguning. Bisa dipotong-potong seperti ini, kita gunakan sebagai kompos. Satu tanamannya ini bisa menghasilkan 10-20 buah
Nah, untuk pemanenannya itu tidak sekali ya, jadi berkali-kali petik. Untuk satu polybag kecil ini dengan buah seperti ini, kami bisa sampai 10 kali panen terong, bahkan lebih, sampai menunggu tanaman itu benar-benar tua dan mati. Untuk panenannya secara berkala, jadi seperti ini. Kebetulan kami baru mau panen bersama dengan bayam. Di beddingan ini dulunya adalah kangkung, tapi tumbuh bayam dan ternyata sesubur ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang ingin menanam, kalau menurut kami itu perbaiki dulu media tanamnya ya. Meskipun tidak menggunakan pupuk yang bermacam-macam, tapi kalau media tanamnya bagus, subur dan kaya unsur organik, itu tanaman bisa menjadi sehat dan juga akan terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama yang menyerang mulai dari akar. Untuk video berikutnya kami akan membahas bagaimana cara mengatasi agar tanaman tidak terkena virus kuning, atau mungkin bagaimana cara mengatasi tanaman yang sudah terkena virus kuning. Jadi jangan lupa selalu ikuti video Taman Inspirasi Sapa. Jadi itu saja tips dari kami, tips mudah untuk menanam tanaman di musim hujan, terutama tanaman terong yang mudah terkena busuk batang dan juga busuk buah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu iringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan juga lebih berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.